Juzi melepas pakaian Huo Yuhao yang sobek saat Keke mengawasinya dari jauh. Setelah itu, dia mengangkatnya dan menyandarkannya di pohon besar. Dia menggosok darah Huo Yuhao ke bagian tubuhnya yang tidak terluka. Juzi sudah bernafas dengan berat pada saat ini. Menipisnya energinya membuatnya sangat lelah, dan dia merasa dia bisa pingsan kapan saja. Namun, dia sedang memantau detak jantung Huo Yuhao dengan cermat pada saat ini. Meskipun detak jantung Huo Yuhao sangat lambat, masih berdetak. Ini juga secuil harapan terakhirnya. Juzi menilai bahwa Huo Yuhao telah kehilangan hampir setengah dari darahnya karena luka-lukanya. Ini akan berakibat fatal bagi orang normal, tetapi dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan hidup Huo Yuhao sangat kuat. Meskipun dia terluka parah, jantungnya masih berdetak kencang. Bagaimana dia? Keke berjalan dan bertanya setelah kekuatan jiwanya dipulihkan oleh botol susu. Dia melewati botol susu untuk Juzi juga. Juzi tertawa pahit dan menjawab, "Aku tidak tahu. Orang normal seharusnya menyerah dalam cedera seperti itu. Tapi dia masih hidup. Aku sudah menjahit lukanya, tapi pecahan peluru itu masih belum keluar. Mari kita lihat apakah dia bisa bertahan hidup hari ini. Aku hanya takut dia akan menderita infeksi. Pecahan peluru itu harusnya najis. Namun, dia kehilangan banyak darah. Semuanya tergantung padanya sekarang." Keke menanggalkan pakaian luarnya dan menutupi tubuh Huo Yuhao yang ternoda darah. Dia menatap Juzi dan tertawa getir. "Sister Juzi, apakah kamu membayar dermawan kamu dengan tubuh kamu sendiri?" Juzi memerah, dan pipinya memerah. "Jangan bicara omong kosong. Darahnya memiliki kekuatan khusus yang sangat bermanfaat bagi tubuh seseorang. Aku mengembalikan darah yang menodai aku untuk menyembuhkan tubuhnya." Keke berjongkok dan menatap Huo Yuhao. Dia berkata, "Kami berdua berhutang nyawa padanya. Terutama aku. Jika aku tidak begitu ceroboh, dia tidak akan dalam kondisi ini." Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana kamu bisa disalahkan? Kami berdua dalam bahaya. Aku bahkan tidak menyadari bahwa dia telah tiba. Tapi kamu benar. Kami berhutang padanya nyawa kami." Keke fokus dan berdiri. Dia berkata, "Sister Juzi, istirahatlah. Aku akan melindungi kalian berdua." "Baik." Juzi menyetujui permintaannya dan duduk dekat dengan Huo Yuhao. Meskipun punggung Huo Yuhao berlumuran darah, dia tidak terluka di depan. Tidak ada sepotong lemak di tubuh Huo Yuhao yang berkembang dengan baik. Kerinduan Hong Chen telah diserap kembali ke dadanya juga. Jika bukan karena alat jiwa kelas 9 yang menghasilkan Invincible Barrier yang hampir 3 kali lebih kuat dari tubuhnya sendiri, mereka bertiga akan hancur berkeping-keping. Tubuh Huo Yuhao sedikit dingin. Juzi menggunakan tubuhnya untuk menghangatkannya. Ketika matanya terpejam, dia langsung tertidur. Namun, dia mengenakan ekspresi damai di wajahnya. Hanya satu pria yang memegang tempat di hatinya sejak dia masih muda, ayahnya. Ayahnya telah mengisi masa kecilnya dengan kenangan indah, tetapi tewas dalam perang. Saat ini, seseorang tanpa sadar memasuki hatinya. Meskipun dia terluka, Juzi merasa tenang saat dia memeluknya. Seolah-olah dia telah menemukan tempat berlindung untuk bersembunyi dari semua cobaan dan kesengsaraannya. Setelah dia dekat dengan kematian, dia berada dalam kondisi pikiran yang aneh. Keadaan pikiran yang aneh ini juga sangat mendalam. Juzi benar. Jika luka Huo Yuhao ditimbulkan pada orang lain, orang itu sudah mati sekarang. Pecahan peluru itu bukan dari alat jiwa eksplorasi semua medan. Gelombang kejut yang kuat dicegah oleh berkat Hong Chen. Apa yang benar-benar merobek kulit dan otot-ototnya adalah alat jiwa di tubuhnya yang pecah dalam ledakan. Hidupnya tergantung pada seutas benang saat ia dilindungi oleh berkat Hong Kong dan permaisuri es. Juzi benar ketika dia mencoba membatasi kehilangan darahnya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dia tidak ditakdirkan untuk mati begitu dia menstabilkan luka-lukanya. Bagaimana Huo Yuhao, yang telah menyatu dengan kekuatan kehidupan yang sangat besar dari Life Gold, mati begitu mudah? Kekuatan dalam darahnya berasal dari kekuatan kehidupan Life Gold. Kekuatan hidup yang sangat besar ini tidak hanya di dalam darahnya, tetapi tersebar di seluruh tubuhnya, dari tulangnya ke organ-organ dalamnya. Kekuatan hidup Huo Yuhao mulai kembali saat dia sembuh. Kekuatan hidup yang sangat besar mulai merangsang sumsum tulangnya dan meningkatkan laju di mana ia menciptakan darah baru. Energinya perlahan pulih, dan organ-organ dalamnya disembuhkan. Itu adalah perawatan dari dalam keluar. Keke tidak berani tidur.
Meskipun dia kelelahan, dia harus bertahan untuk keselamatan mereka. Matahari di langit naik semakin tinggi. Sinar matahari yang hangat menyinari dan membuatnya agak kabur. Setelah menggigit sedikit makanan, dia memulihkan energinya dan mengusir beberapa binatang buas yang tidak memiliki kultivasi tinggi. Dia juga datang untuk memeriksa Huo Yuhao dan Juzi dari waktu ke waktu. Dia menemukan bahwa tubuh Huo Yuhao perlahan-lahan menjadi semakin panas, seolah-olah dia menderita demam. Namun, suhunya masih dalam kisaran yang dapat diterima. Denyut nadinya juga tidak lemah. Keke benar-benar tidak mengerti tentang penyembuhan. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan karena itu hanya bisa menunggu. Keke berada di ambang kehancuran ketika Juzi terbangun dari tidurnya. Meskipun kekuatan jiwanya telah pulih, energi mentalnya hampir habis karena ia harus waspada terhadap binatang buas sepanjang waktu. Keke, istirahatlah. Biarkan aku mengambil alih untukmu, kata Juzi kepada Keke, yang sekarang sudah dikepalai kekacauan. Keke berdiri dan bergegas menghampiri mereka. Bertanya, bagaimana keadaannya? Juzi mengerutkan alisnya dan mengungkapkan tatapan tertegun di matanya. Denyut nadinya bersemangat, dan tidak selemah sebelumnya. Meskipun suhu tubuhnya lebih tinggi dari rata-rata, itu tidak terlalu tinggi. Napasnya juga stabil. Dia bahkan tidak terlihat terluka parah. Keke menatap Juzi dengan linglung. Apakah kamu mengatakan dia dalam kondisi yang jauh lebih baik sekarang? Juzi mengangguk, luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Dia kehilangan hampir setengah darahnya, dan bahkan mengalami luka kritis. Masih ada pecahan peluru di tubuhnya. Namun, nadinya berdenyut dengan normal. Baru 10-12 jam. Keke berkata, lihatlah punggungnya. Juzi dan Keke dengan hati-hati menempatkan Huo Yuhao di atas selimut yang mereka berangkat. Dia juga berganti pakaian bersih sebelum melepas pakaian luar yang Keke pakai di Huo Yuhao. Potongan-potongan pecahan peluru masih sangat mengerikan, seolah-olah Huo Yuhao menumbuhkan paku di punggungnya. Namun, Juzi dan Keke lebih terkejut karena tidak ada luka yang terinfeksi. Meskipun Juzi telah mengoleskan obat padanya, itu hanya obat untuk perawatan cedera umum. Apakah dia manusia? Keke tidak bisa membantu tetapi bertanya. Juzi tertawa getir. Aku memikirkan sebuah kutipan. Shrek hanya menerima monster, dan bukan orang biasa. Sepertinya dia benar-benar monster. Bahkan binatang buas tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan penyembuhan dirinya sendiri. Keke bertanya, haruskah kita menghapus pecahan peluru itu? Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mari kita biarkan dia memulihkan lebih banyak. Dengan kecepatan penyembuhannya saat ini, dia harus segera bangun. Kita bisa membantunya mengeluarkan pecahan peluru itu. Ketika mereka berbicara sampai di sini, mereka berdua saling memandang sebelum menghela napas lega. Juzi berkata, sepertinya kita harus menghabiskan malam di sini. Keke, tunggu sebentar. Mari kita mendirikan tenda untuk mencegah angin dan hujan. Gunung-gunung juga akan lebih dingin di malam hari. Mari bergiliran berjaga-jaga di malam hari. Keke ragu-ragu untuk sementara waktu. Tenda itu untuk satu orang. Jadi aku akan menemaninya di satu tenda? Juzi membentak, aku bahkan tidak peduli ketika aku mencoba menyelamatkannya sekarang. Apa yang kamu takutkan? Selanjutnya, kita juga bisa mengawasinya dari jarak dekat. Jangan khawatir, aku tidak akan mengungkapkan ini kepada siapapun. Kamu juga harus merahasiakan ini untukku. Keke memandangnya dan menjawab setelah beberapa saat, baiklah, aku akan menganggapnya seolah dia adalah adik laki-lakiku. Juzi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia juga tidak semudah itu. Keduanya efisien. Setelah Juzi beristirahat 10 hingga 12 jam, tubuhnya sudah pulih. Setelah dia mendirikan tenda, Keke masuk ke dalam bersama Huo Yuhao dan berbaring di sampingnya. Dia sangat kelelahan sehingga dia pingsan seketika. Juzi adalah yang bertugas jaga sekarang. Dia merasa jauh lebih baik sekarang. Dia menyesuaikan garis pertahanan alat jiwanya sebelum menambahkan beberapa item kimia yang memiliki efek mengusir binatang buas. Juzi menemukan bahwa tubuhnya terasa jauh lebih baik, dan bahkan lebih bersemangat. Bukan hanya kelelahannya hilang, tetapi dia juga dipenuhi energi. Bahkan kekuatan jiwanya tampaknya telah ditingkatkan. Juzi tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu upahnya karena bersikap baik. Itulah tepatnya. Kekuatan hidup Gold Life membantu Huo Yuhao menyembuhkan.
Ada juga beberapa aliran eksternal dari aura kehidupan yang sangat besar ketika Juzi ternoda oleh beberapa darah segar Huo Yuhao. Ini memungkinkan aura emas kehidupan menyehatkan tubuhnya dan membuatnya merasa lebih segar. Keke juga mungkin mendapat manfaat karena dia berbaring di samping Huo Yuhao sekarang. Langit perlahan mulai gelap. Juzi duduk di depan tenda dan memperhatikan sekelilingnya. Emosinya mulai naik ketika dia duduk di sana bertugas jaga. Ayah, apakah dia reinkarnasi kamu? Dikirim ke sini untuk mengurangi rasa sakitku? Juzi menghela nafas sedikit. Dia selalu menyembunyikan pikiran batiniahnya dengan tampang polosnya. Namun, dia sebenarnya seseorang yang sedingin es. Dia hanya memikirkan balas dendam. Untuk ini, dia tidak keberatan menjadi Sok dan menjadi seorang wanita muda yang tidak akan ada yang waspada. Dia sadar bahwa Zimu selalu mengejarnya. Namun, dia tidak memberikan jawaban langsung kepadanya selama ini karena rencananya tidak memungkinkan dia untuk berkencan. Dia punya tujuan, dan tujuan ini adalah bagian penting dari rencananya untuk membalas dendam. Namun, ketenangan di hatinya berubah ketika dia mencicipi masakan Huo Yuhao. Itu adalah perubahan yang membuatnya panik di dalam. Juzi tidak pernah menyangka akan makan sesuatu yang lezat seperti masakan ayahnya. Tapi Huo Yuhao berhasil menyiapkan makanan yang menyerupai masakan ayahnya. Hati dinginnya sedikit terbuka pada saat itu. Dia anak yatim, seperti dia. Dia tidak memiliki kerinduan lain dalam hidupnya. Itu adalah balas dendam yang membuatnya terus maju. Namun, penampilannya menyebabkan perubahan dalam hatinya. Cita-citanya tidak berubah, tetapi seseorang telah berhasil masuk ke dalam hatinya. Mungkinkah dia masih tidak terganggu oleh segalanya dan menghadapi masa depannya dengan sikap tenang dengan orang ini di sekitarnya? Juzi tidak tahu. Dia tidak tahu sama sekali. Huo Yuhao, mengapa kamu harus datang ke duniaku? Juzi menghela nafas. Ketika Huo Yuhao bangun dari tidurnya, itu sudah terang lagi. Aku hidup? Itulah pikiran pertamanya. Dia secara tidak sadar memulai sirkulasi kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya telah dipulihkan, tetapi sirkulasi itu tidak terlalu mulus. Lorong dan punggungnya dipenuhi dengan rasa sakit yang menusuk. Dia mengerang sedikit dan membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah wajah cantik. Kulit halus dan lembut di wajah itu memberi perasaan menyegarkan meskipun tenda agak redup. Dia belum pernah melihat kecantikan yang begitu menyegarkan. Matanya terpejam ketika dia berbaring di sampingnya. Huo Yuhao segera menyadari bahwa dia tidak mengenakan apa-apa selain selimut. Juzi, bisik Huo Yuhao. Juzi tersentak bangun. Dia baru saja tertidur setelah Keke mengambil alih tugas jaganya. Mata besarnya terbuka, dan bulu matanya terangkat. Huo Yuhao agak terhanyut oleh penampilannya. Kamu sudah bangun? Tanya Juzi, kaget. Huo Yuhao mencoba menopang dirinya, tetapi dia merasakan sakit yang luar biasa di punggungnya. Dia mengerang, dan berbaring. Jangan bergerak, luka-lukamu sangat serius, kata Juzi buru-buru. Apa yang terjadi padaku? Huo Yuhao bertanya. Juzi menceritakan apa yang terjadi setelah ledakan, kecuali bagian di mana dia membawanya telanjang. Ledakan itu terlalu kuat. Alat jiwa Keke memang sangat kuat. Huo Yuhao tertawa getir. Juzi berkata, Keke menderita kerugian besar kali ini. Alat jiwanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk membuat dan berkumpul, dengan susunan formasi mereka bergabung bersama. Mereka juga sangat berharga. Bagaimana bisa ledakannya tidak kuat? Tidak ada orang lain yang sanggup melakukan itu. Jumlah sumber daya yang terbuang terlalu banyak. Huo Yuhao bertanya, bagaimana keadaan aku sekarang? Pecahan peluru di punggungku harus dihapus pada akhirnya. Juzi berkata, aku takut kamu kehilangan banyak darah dan tidak berani bertindak sembarangan. Jika kamu pikir kamu baik-baik saja sekarang, aku akan membantu kamu menghapus pecahan peluru. Namun, kamu harus melakukannya perlahan di awal. Cobalah untuk meminimalkan kehilangan darah kamu. Lagi pula, kamu terluka parah. Aku baik-baik saja. Huo Yuhao telah merasakan kondisi tubuhnya sendiri sebelumnya. Terlepas dari beberapa penyumbatan di lorong-lorongnya, dia tidak terlalu kesulitan. Juzi menatapnya seolah dia orang aneh, lalu mengangguk sedikit. Dia berkata, baiklah. Aku akan mulai kalau begitu. Ini akan menyakitkan, tetapi kamu harus menanggung rasa sakitnya.
Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Ayo." Rasa sakit macam apa yang tidak pernah dia alami sebelumnya? Rasa sakit? Bagaimana bisa dibandingkan dengan perpaduan kerangka Ice Jade Empress Scorpion? Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan penggabungannya dengan Dark Golden Terror Claws? Juzi sangat berhati-hati dengan tindakannya. Dia tidak menarik pecahan peluru itu dengan paksa. Dia mengambil pisau ukiran oranye merah dan perlahan membuka luka-lukanya. Setelah itu, dia mencoba mencabut serpihan pecahan peluru. Dia segera menemukan bahwa itu jauh lebih santai membantu Huo Yuhao merawat luka-lukanya ketika dia bangun. Ketika dia membantu Huo Yuhao untuk mencabut pecahan peluru pertama, dia segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyegel pembuluh darah di lokasi itu. Setelah dia menjahit lukanya, Huo Yuhao melonggarkan kendali atas lokasi itu dan menghentikan pendarahan. Juzi berhasil menghapus sebagian besar pecahan peluru dengan cepat saat mereka bekerja bersama. Istirahat sebentar. Huo Yuhao mengambil handuk bersih dari alat arwah tipe penyimpanannya dan menyerahkannya pada Juzi. Dahi Juzi sudah penuh dengan keringat. Dia mengeluarkan aroma yang sangat khas dari seorang wanita muda. Juzi tidak bisa menahan tawa. "Tekadmu terlalu menakutkan. Aku tidak berpikir menjadikan kamu lawan aku di masa depan adalah hal yang baik. Kamu baik-baik saja, tapi akulah yang tidak apa-apa." Huo Yuhao harus menanggung banyak rasa sakit karena banyak potongan pecahan peluru yang diambil dari tubuhnya. Namun, dia tampak baik-baik saja padanya. Dia tidak pernah berteriak. Juzi bahkan lebih terkesan dengannya di antara campuran emosi yang dia rasakan. Juzi berkata, "Meskipun kemauanmu kuat, luka-lukamu masih akan membutuhkan waktu untuk disembuhkan. Tidur sebentar lagi. Aku juga perlu istirahat. Ketika energi aku pulih, aku akan membantu kamu menghapus sisa pecahan peluru." Saat dia berbicara, dia melirik sepotong pecahan peluru terbesar. Potongan pecahan peluru ini berbentuk segitiga, dan dekat dengan hati Huo Yuhao, di bawah bahu kirinya. Ototnya sangat dalam. Juzi tidak yakin bagaimana menanganinya. Dia tidak bisa menggunakan pisau ukiran untuk memandu bagian pecahan peluru. Dia harus mencabutnya secara langsung. Huo Yuhao mengangguk dan menutup matanya. Teknik surga misterius terus beredar. Itu memiliki efek penyembuhan yang baik, dan luka-lukanya perlahan sembuh dengan bantuannya. Huo Yuhao juga berhasil membuka blokir beberapa lorongnya, dan tubuhnya mulai pulih dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Setelah beristirahat selama 2 jam, Juzi membantu Huo Yuhao melepas potongan-potongan pecahan peluru yang tersisa. Segera, sebagian besar pecahan peluru telah dihilangkan, dengan pengecualian satu keping terakhir. Juzi menatap Huo Yuhao dan bahkan lebih terkesan dengannya. Dahinya juga berkeringat, tapi dia masih tersenyum. Dia belum pernah melihat seseorang yang setegas dia. "Beristirahatlah sebentar sebelum bagian terakhir," kata Juzi padanya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena ini adalah bagian terakhir, mari kita keluarkan. Aku juga ingin bersantai, kalau tidak aku akan terus memikirkannya. Jangan khawatir, aku bisa menerimanya. Lebih baik menderita sekarang daripada nanti." Bagian ini memotong setidaknya 3 dari lorong-lorongnya. Meskipun itu bukan jalan utama, itu sangat mempengaruhi sirkulasi teknik surga misterius. Selain itu, luka itu membuatnya sangat sakit jika dia bergerak sedikit. Juzi ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya saat dia menggertakkan giginya. "Bagian ini dalam. Jika terlalu menyakitkan, gigit saja lenganku." Saat dia berbicara, dia menarik lengan baju yang menutupi lengan kirinya dan mengulurkan lengan rampingnya di depan Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya meraih pergelangan tangannya setelah ragu-ragu sejenak. Pergelangan tangannya lembut dan lembut. Proyeksi The Diamond of Light tidak diragukan lagi adalah kecantikan paling menggairahkan yang pernah dilihat Huo Yuhao, tetapi Juzi memiliki corak terbaik. Meskipun dia tidak secantik proyeksi Diamond of Light, dan bahkan sedikit lebih rendah dari Jiang Nanan, dia masih cantik seperti Ma Xiao Tao. Ma Xiao Tao memiliki sosok terbaik, sementara Juzi memiliki corak terbaik. Ada rasa kelembutan saat dia merasakan kulitnya yang lembut. Perasaan yang tak terlukiskan. "Aku akan memulai." Juzi tidak tahu bahwa hati Huo Yuhao sedikit berkibar. Tangan kanannya memegangi bagian serpihan pecahan peluru yang terbuka, dan dia tampak gugup. Huo Yuhao sedikit mengangguk dan mengendurkan otot punggungnya. Akan lebih mudah jika dia tidak tegang. Juzi menarik napas dalam-dalam dan memasukkan tangan kirinya ke dalam mulut Huo Yuhao. "Kau menyelamatkan hidupku."
Biarkan aku menanggung rasa sakit ini bersamamu. Dia berteriak pelan, dan mengambil sepotong pecahan peluru itu dengan paksa. Darah segar keluar saat pecahan peluru ditarik keluar. Seluruh tubuh Huo Yuhao menegang, dan dia menggigit lengan Juzi di bawah rasa sakit yang hebat. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, Huo Yuhao tidak berharap bahwa keinginannya untuk menggigit kulit halus Juzi akan terpenuhi dalam keadaan ini. Terengah-engah, Juzi menekankan handuk bersih ke luka Huo Yuhao. Dibandingkan dengan rasa sakit yang dia rasakan di hatinya, rasa sakit di tangannya tidak ada apa-apanya. Dia benar-benar merasa seperti akan membiarkan Huo Yuhao mati. Meskipun enggan melakukannya, Huo Yuhao berhenti menggigit tangannya. Bekas gigitan tertinggal, bersama dengan beberapa kemerahan di kulitnya, tetapi hanya beberapa kemerahan karena kulitnya tidak menusuk. Juzi menarik lengannya dan mulai berbicara dengan cepat, "Cepat tutup pembuluh darahmu. Bagaimana perasaanmu? Apakah lorong kamu rusak?" Huo Yuhao berbicara sambil mengedarkan kekuatan jiwanya, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku bisa menggunakan kekuatan jiwa aku untuk pulih. Namun, beberapa lorong benar-benar rusak, dan aku perlu waktu untuk menyembuhkannya." Juzi menghela nafas lega. "Itu bagus. Setidaknya itu tidak terlalu serius. Kamu entah bagaimana berhasil menyeret diri kamu kembali dari kematian, kamu aneh. Hanya butuh kamu sehari dan malam untuk pulih sejauh ini dari cedera kritis kamu." Huo Yuhao tertawa getir. "Jangan memujiku seperti itu ketika aku dalam kesakitan yang tak tertahankan." Juzi tertawa. "Rasa sakit? Aku tidak tahu dari ekspresimu." Huo Yuhao segera menunjukkan ekspresi berlebihan, "Aku mentolerir rasa sakit. Pikirkan tentang itu. Seluruh punggungku dijahit sekarang. Kenapa aku tidak merasakan sakit?" Juzi bergidik sedikit. Tepat sekali. Punggung Huo Yuhao hampir seluruhnya penuh dengan jahitan. Dengan lebih dari 100 luka, punggungnya hampir seluruhnya tertutup jahitan sekarang. Hal yang sama untuk kakinya, benar-benar hanya seluruh tubuhnya yang tampaknya telah dirusak oleh cedera. Hanya beberapa bagian yang tidak membawa alat jiwa muncul jauh lebih baik. Huo Yuhao tersenyum ketika Juzi terdiam. "Aku baik-baik saja sebenarnya. Aku telah mengalami hal-hal yang lebih menyakitkan daripada ini sebelumnya. Mari kita tinggalkan barisan gunung setelah aku istirahat sebentar. Alat jiwa eksplorasi semua medan telah dihancurkan, jadi kami harus mengakhiri eksperimen kami di sini. Bagaimana dengan kamu? Apakah tangan kamu kesakitan karena gigitan aku?" Juzi menukas, "Apakah aku begitu lemah bagimu?" Huo Yuhao terkekeh, "Ya. Sepertinya kulitmu akan sobek saat aku menyentuhnya." Wajah Juzi memerah. Dia mengambil jeruk keprok ke dalam mulutnya, "Pergi dan istirahat. Aku akan meninggalkan kamu untuk itu." Ketika dia berbicara, dia melarikan diri dari tenda. Kesenjangan usia antara dia dan Huo Yuhao tampak tidak ada ketika berhadapan dengan kedewasaannya yang melebihi norma untuk usianya. Aroma yang tersisa meninggalkan Huo Yuhao dalam keadaan kesurupan, tetapi dia segera pulih dari itu. Hatinya sudah ditempati oleh orang lain. Meskipun Juzi adalah kecantikan yang menarik dan mempesona, dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan proyeksi Rayman of Light yang begitu mendalam tercetak di hatinya. Dengan pecahan-pecahan peluru yang dihilangkan dari punggungnya, dan periode istirahat, dia bisa menopang dirinya sendiri. Punggungnya tidak hanya kesakitan sekarang. Itu menyedihkan dan mati rasa. Sirkulasi darah di punggungnya juga tidak berjalan mulus. Untungnya, sebagian besar lukanya terkonsentrasi pada otot-ototnya. Penyumbatan sirkulasi di lorong-lorongnya terutama disebabkan oleh beberapa gumpalan darah. Huo Yuhao telah berbohong tentang berada dalam situasi yang mengerikan sebelumnya. Bahkan, dia sangat takut sekarang. Jika dia hanya sedikit lebih lambat atau tidak memiliki berkat Hong Chen, dia akan mati. Lebih jauh, dampaknya hampir mendatangkan malapetaka di laut rohaninya. Skydream, Ice Empress dan Electrolus menggabungkan kekuatan mereka untuk melepaskan penghalang spiritual yang melindungi kepalanya. Itu menjelaskan mengapa punggung dan kakinya terluka, tetapi kepalanya tidak. Kerusakan tubuhnya bisa dengan mudah disembuhkan oleh kekuatan kehidupan emas kehidupan. Belum lagi bahwa kerangka Ice Jet Empress Scorpion akan melindungi organ internalnya. Namun, pukulan di kepalanya bisa membunuhnya. Huo Yuhao tidak akan selamat saat ini hanya dengan keberuntungan. Dia berjuang untuk duduk bersila, dan bahkan berkeringat karena rasa sakit yang terus-menerus. Dia fokus, dan mengedarkan kekuatannya, teknik surga misterius perlahan-lahan beredar.
Setelah mencapai kekuatan jiwa peringkat 40, Huo Yuhao tidak sepenuhnya mengalami transformasi pada tubuhnya. Ini terutama terjadi dengan kemajuan dalam keterampilan jiwanya dan peningkatan kekuatan spiritualnya. Penting untuk diketahui bahwa hampir semua keterampilan jiwanya akan meningkat seiring dengan meningkatnya kultivasinya. Karena itu, kekuatan jiwanya akan meroket setelah setiap cincin jiwa baru ditambahkan. Selama 2 tahun terakhir, yayasannya tetap tidak tersentuh sementara kecepatan kultivasinya menurun drastis. Kultivasinya sejauh ini bisa digambarkan lambat tapi mantap. Teknik surga misterius mengatasi semua penghalang dan perlahan mengisi tubuhnya, memberinya nutrisi. Itu merangsang kekuatan kehidupan emas kehidupan untuk menyembuhkan tubuhnya juga. Setelah itu, Huo Yuhao membagi sebagian kekuatan jiwanya untuk mulai mengeluarkan gumpalan darah di lorong-lorongnya. Kemudian dia menggunakan kekuatan jiwa untuk menyesuaikan lorong-lorong yang rusak, memindahkannya kembali ke posisi semula dan menghubungkannya kembali. Dia memasuki kondisi yang cukup stabil untuk pulih dengan cepat. Ketiganya agak beruntung. Mereka tinggal di tempat ini selama 2 hari, tetapi binatang jiwa terkuat yang mereka temui hanya 1000 tahun jiwa. Huo Yuhao pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pada pagi ketiga, dia berjalan keluar dari tenda. Dia menghadapi matahari terbit di timur dan mulai berkultivasi. Keke tersenyum ketika berkata, "Yuhao, aku akan memanggilmu monster di masa depan. Kamu lebih seperti binatang buas daripada binatang jiwa asli." Ada nada sayang di nadanya. Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Jangan panggil aku seperti itu. Itu akan mengungkap latar belakang aku sebagai siswa dari Shrek Academy, dan aku harap kamu tidak lupa bahwa kami adalah pesaing kuat bagi Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Jika kamu mendorong aku ke serigala metaforis, aku mungkin berakhir mati." Keke memutar matanya dan berkata, "Lupakan saja. Kamu adalah tetua jiwa, dan kamu tidak terhalang oleh Raja Roh seperti kami. Kamu takut?" Huo Yuhao mengoreksi, "Aku seorang leluhur jiwa resmi sekarang." Juzi meletakkan tenda itu ke dalam alat jiwa berjenis penyimpanan dan berkata, "Baiklah, berhenti bertengkar. Ayo cepat pergi. Aku lebih khawatir tentang kapan orang aneh ini bisa memasak untuk kita lagi." Huo Yuhao masih jauh dari pemulihan total. Namun, karena dia bisa bergerak bebas, yang terbaik adalah meninggalkan pegunungan Jing yang secepat mungkin. Kalau tidak, jika mereka bertemu dengan binatang buas yang kuat lagi, mereka akan berakhir dalam bahaya. Huo Yuhao tertawa lagi dan menjawab, "Aku bisa memasak kapan saja. Ayo pergi." Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk pergi karena alat jiwa eksplorasi semua medan hancur. Meskipun Huo Yuhao mengatakan kepada mereka bahwa dia bisa berjalan sendiri, Juzi dan Keke masih meletakkan tangannya di bahu mereka saat mereka menyeretnya keluar dari pegunungan. Keke memasang ekspresi suram saat mereka berjalan. "Black, Juzi. Apakah aku akan bertanggung jawab atas penghancuran properti akademi resmi? Akademi akan menghindariku dari membayar alat jiwa, kan? Tabungan aku akan menguap. Kamu harus tahu bahwa aku menukar semua uang beasiswa aku dengan logam mulia. Tapi sekarang aku bangkrut. Bukankah tragis bagi seorang insinyur jiwa kelas 5 untuk tidak memiliki alat jiwa?" Juzi membentak, "Kamu masih punya pipi untuk menyebutkan ini? Menjadi miskin. Lebih baik menjadi miskin daripada menjadi bom waktu berjalan." Keke memperlihatkan tampang suram. "Sister Juzi, pinjami aku uang." Kakak, saat dia berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi beralih ke Huo Yuhao. Huo Yuhao mulai berkeringat saat dia melihat tatapan Keke yang tiba-tiba lembut. "Jangan lihat aku. Aku tidak punya uang. Aku sedang bekerja sambil belajar ketika aku di Shrek Academy. Alat jiwaku semua milik Akademi Shrek. Aku juga berhutang banyak pada Akademi." Juzi mengerutkan bibirnya dan berkata, "Shrek sangat licik. Mereka tidak berniat membuat kamu membayar hutang kamu. Mereka melakukan segala yang mungkin untuk mengikat kamu. Apakah aku benar?" Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Aku bersedia diikat. Aku akan memberitahu kamu bahwa aku yatim piatu. Pada jam paling gelap aku, kakak tertua dan guru Xiao ya tertua membawa aku ke Akademi Shrek. Semua yang aku miliki sekarang diberikan kepada aku oleh Akademi dan Tang Sek. Hidup aku secara alami milik mereka, dan ini tidak akan pernah berubah." Juzi memandang Huo Yuhao dan berkata dengan serius, "Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku dapat membuat Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon melakukan lebih banyak untukmu daripada Shrek Academy? Akankah kau tinggal di sini? Kamu dapat membuat daftar kondisi apapun yang kamu inginkan."
Huo Yuhao tertegun, tapi dia berubah serius. Mengatakan dengan suara yang dalam, Senior Juzi, tolong jangan berbicara hal-hal seperti itu lagi. Aku tidak ingin kehilangan teman seperti kamu. Juzi tertawa getir. Meskipun aku mengharapkan ini, itu masih patut dicoba. Tapi kamu benar. Kamu dari Shrek. Lebih baik jika kamu menjaga profil rendah di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Huo Yuhao sedikit mengangguk. Dia sebelumnya merasakan krisis dari Juzi, tetapi merasa lega karena merasa hilang. Dia secara halus bisa merasakan bahwa ini karena mentalitas Juzi berubah. Mereka berhasil meninggalkan Jingyang Mountain Range. Pegunungan ini tidak sebanding dengan Great Star Doe Forest. Menampilkan ini, ketika mereka mencapai jalan bercabang lagi, konsentrasi binatang buas turun secara signifikan. Juzi menggunakan beberapa alat jiwa untuk menakuti sebagian besar sisanya, dan mereka berhasil meninggalkan pegunungan dengan mudah. Di daerah yang tidak mungkin terancam oleh binatang buas, mereka menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan perkemahan. Mereka beristirahat di sini.